dan Allah menambah kalau kita bersyukur. Tidak mengenal Allah dengan baik berarti tidak mengenal sabar. Karena sabar itu milik orang yang yakin bahwa ujian ini datang dari yang maha baik, yang selalu berbuat baik kepada kita. Itu intinya nanti dari sabar itu ya, bahwa kita diuji dengan ujian yang diberikan oleh yang maha baik, yang selama ini selalu berbuat baik dan untuk kebaikan kita. Jadi di mana kita akan komplain? Tidak mengenal Allah berarti tidak mengenal ridho. Kecewa saja terus, buruk sangka dengan kejadian. Padahal setiap takdir yang Allah tetapkan pasti yang terbaik. Walaupun mungkin nafsu kita tidak menyukainya. Tidak mengenal Allah berarti tidak mengenal tawakal. Berarti dia akan bersandar kepada suami, istri, orang tua, gaji, penghasilan, relasi, kemampuan, ilmu. Dan ini yang bikin orang tidak pernah tenang, bersandar kepada selain Allah. Jadi implikasi dari tidak mengenal Allah, wah kemana-mana. Tujuan hidupnya pasti bukan Allah nanti. Dan capek. Kalau kita tujuan hidupnya hanya dunia, maka Allah menjadikan urusan kita jadi ribet saja. Dari pagi, siang, malam, sore, ribet saja itu. Jadi Allah membuat faraqa alaih amroh. Jadi urusannya dibuat jadi cerai-berai. Wa ja'ala faqrahu baina ainai. Di sininya tuh takut miskin. Jadi kurang terus, pelit, tidak mau mengeluarkan, tidak mau bayar zakat. Kalau kurban juga, ya kambing sebesar kucing katanya, ada yang begitu. Gak diterima tuh hadirin. Capeklah hidup. Jadi kalau ada yang ditanya, ilmu apa yang paling penting, yang urgent lah ya, harus kita cari sekuat tenaga dan harus kita minta kepada Allah. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan, kesempurnaan iman, wa yaqinan shadiqan, minta punya keyakinan yang benar. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari menyekutukan Engkau dengan apa-apa yang kami tahu, dan kami mohon ampunanmu dari apa-apa yang tidak kami tahu. Jarang orang doa yang tadi ya. Tahu kenapa jarang? Belum hafal ya. Ada hafal nggak tahu artinya. Itu kan wirid pagi dan petang. Jadi fondasinya kita enggak bangun hidup ini. Nah, bagaimana kita mengenal Allah? Yang paling mudah mengenal Allah adalah lewat Al-Quran, kalamullah. Al-Quran itu kalam Allah. Allah memperkenalkan dirinya lewat Al-Quran diantaranya. Itu kalam Allah. Allah mengutus para nabi, apa tugas nabi? Memperkenalkan Allah supaya bertauhid. Lalu memperkenalkan apa yang Allah sukai dan apa yang Allah larang. Karena dalam yang Allah perintahkan, di sana ada bahagia. Yang Allah larang, di sana ada derita. Dan memperkenalkan konsekuensi. Kalau kita milih taat, apa yang Allah berikan? Hati, fisik, pikiran, dunia seperti apa, dikubur seperti apa, di yaumul hisab seperti apa, akhirat seperti apa. Itu para nabi memperkenalkan itu. Dan kalau kita mengingkari Allah, nanti udah diceritakan juga konsekuensinya. Hati yang tidak pernah tenang, ribet hidupnya, stres, ya begitulah. Bakal banyak kepahitan yang kalau pakai iman, pahit itu jadi manis karena paham hikmahnya.
Tapi kalau tidak pakai iman, manis aja jadi pahit. Duh, saya cuman untung 90 juta nih, rugi 10 juta. Pengennya 100 juta, walaupun udah untung 90. Dan dia anggap rencananya itu udah jadi rezeki dia. Aneh. Emangnya dia yang ngatur rezeki? Kita kan sering menganggap rencana kita tuh rezeki kita. Saya harusnya dapat 2 juta nih, kata siapa? Rezeki saudara tuh 100 ribu tahu. Tapi dianggap apa yang dia inginkan, yang dia rencanakan tuh udah pasti punya dia. Gak kenal Allah, stres. Nah, surat yang memperkenalkan Allah, surat yang paling mulia, Ummul Quran, Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Itu semuanya itu. Hafal Al-Fatihah? Hafal Al-Fatihah? Maksud saya hafal arti Al-Fatihah. Wah, tong gitu juga baru menghafal tadi ya, gitu. Oh, setuju. Saya tidak mau berdebat ya. Saudara puas? Setuju. Kita baca Fatihah setiap hari minimal 17 kali. Tapi pertanyaannya, paham tidak artinya? Suatu saat kita coba bahas Al-Fatihah ya. Tapi sekarang satu ayat saja. Ayat kursi itu terdiri ada 18 asma Allah di sana yang nampak dan yang tersirat. Ada 50 kata, 10 kalimat. Fadilahnya kalau dibaca ba'da sholat fardu itu tidak ada yang menghalangi dari surga kecuali kematian. Artinya dengan kematian insya Allah kita lebih terjamin jadi ahli surga. Sebentar saya bacakan hadisnya. Jadi kalau kita baca ayat kursi ba'da sholat, makanya jangan lepaskan ya. Baca sesudah sholat fardu, baca ayat kursi. Lalu kalau dibaca sebelum tidur, apabila engkau mendatangi tempat tidur di malam hari, bacalah ayat kursi. Niscaya Allah akan senantiasa menjagamu dan setan tidak akan mendekatimu sampai waktu pagi. Itu hadis riwayat Bukhari itu hadirin. Barang siapa yang membaca ayat kursi seusai sholat, maka tidak ada yang menghalanginya masuk surga kecuali kematian. Ini hadis An-Nasai dinilai sahih. Dan di antaranya itu Rasulullah SAW, tidaklah Allah menciptakan langit dan bumi melebihi agungnya ayat kursi, karena di dalam ayat tersebut mencakup nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Ada pertanyaan kepada Rasulullah dari Ubay bin Ka'ab, hadis riwayat Imam Muslim. Ayat mana yang paling agung dalam kitabullah? Ubay menjawab, ayat kursi. Maka beliau Rasulullah SAW menepuk dada Ubay kemudian berkata, wahai Abu Munzir, semoga engkau bahagia dengan ilmu yang engkau miliki. Ayat yang paling mulia. Kita coba terjemahkan hadirin. Bukan makomnya penafsir ya. Jadi saya belum bisa menafsirkan, cuma baru belajar menerjemahkan. Jadi yang disampaikan ini bukan tafsirannya. Karena menafsirkan Al-Quran harus memiliki keilmuan tersendiri. Harus oleh ahlinya. Jadi di dalam Al-Quran itu ada Ismul Azam, nama Allah yang Maha Agung.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nah, ini ismul azamnya. Allah yang tiada ilah selain Dia, al-hayyu al-qayyum. Di sini ada mengilahkan. Nah, ilah itu apa? La ilaha illallah. Nah, ilah yang biasa diilahkan itu apa? Kalau saya dapat ilmunya, yaitu yang membuat ketakjuban, kagum, keterpesonaan yang begitu mendalam. Nah, harusnya bagi kita tidak ada yang sangat kita kagumi, yang benar-benar takjub, yang membuat kita mengabdikan diri kita selain kepada Allah. Karena awal pengabdian, awal cinta itu dari kekaguman. Bukankah saudara nikah dengan istri sendiri? Iya kan? Karena kagum. Enggak kagum ngapain nikah? Maaf saya cinta padamu tapi saya tidak kagum, enggak nyambung. Dari ketakjuban, kekaguman, apakah karena sikapnya atau karena apalah, sehingga timbul cinta. Nah, begitu. Walau gunung kan kudaki, lautan ku seberangi, itu efek tuh. Cicilan bertambah, itu efek. Nah, rekan-rekan sekalian, banyak yang kagum kepada dunia, kagum kepada harta, kagum kepada jabatan, kagum kepada popularitas. Dia kecenderungannya akan mengabdikan hidupnya kepada yang dia kagumi. Jadilah pecinta dunia. Makanya kalau ingin tidak cinta dunia, enggak usah pakai kagum-kagum lihat dunia ini. Enggak ada apa-apanya. Cuman begini aja kayak karnaval. Kita tidak merendahkan yang diberi pangkat, harta, jabatan. Jangan karena kita enggak punya cetek. Mana itu boga cicing, tong loba omong. Eta teh siriknya, katanya begitu. Enggak, kita tidak kagum kepada casingnya, tapi kepada manusianya kita biasa. Penuh dengan adab, etika yang layak. Tapi ya tidak usah kagum. Mau diberikan jabatan, pangkat, wah ini apalah gitu ya. Ini jadi mentro, saya sengaja tidak nyebut ya. Ini jadi jendrul, ini jadi gemenyot, udah apalah gitu ya. Ini terkenal, ini harus casing lah. Casing. Itu dibagikan oleh Allah kepada siapa saja sesuka Allah. Yang baik, yang jelek, penjahat juga ada yang dikasih casing itu. Orang yang mengkhianati Allah habis-habisan, Stalin yang komunis ya kan, Mao Zedong yang benar-benar mengingkari Allah, takdirkan jadi dan pasti ada waktunya berakhir. Makanya kalau menyebut la ilaha illallah, yang lain-lain itu sudah tidak ada lagi kekaguman kecuali kepada Allah, yang efek kekaguman itu adalah kita memberikan pengabdian kita, ibadah kita hanya untuk Allah. Al-Hayyu yang maha hidup. Nah, maha hidup dengan asma-asma Allah yang berkumpul di dalam Al-Hayyu ini, yang maha mengetahui, maha mendengar, ya sifat-sifat kehidupan ada di sini Al-Hayyu. Dan Al-Qayyum yang maha berdiri sendiri. Allah mengurus semua yang ada di jagad semesta ini terus menerus dan tidak memerlukan bantuan siapapun. Jadi dalam Al-Hayyu Al-Qayyum itu terkumpul asma-asma Allah, dan inilah Ismul Azam. Jadi tidak ada satupun yang ada di jagad semesta ini kecuali makhluk Allah yang setiap saat diurus oleh Allah tanpa mengenal lelah. Semuanya. Tidak ada yang lepas dari kekuasaan Allah, tidak bisa lari, dan semuanya memerlukan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Ar-Rahman, bagaimana? Tadi kan sudah dibaca, ya sudah itu, ya.
Allah yang yas'aluhu man fis samawati wal ard kulla yaumin huwa fi sya'n. Semua yang ada di langit bumi memerlukan, meminta kepada Allah, dan setiap saat Allah dalam kesibukan menciptakan, mematikan, mengadakan, ngangkat, menurunkan, ngejodoh-jodohin, semuanya termasuk pertemuan ini, termasuk kita. Ini diurus oleh Allah. Mata dikedip, sel-sel kita berbelah, semuanya tidak ada yang lepas. Jadi tidak ada yang lepas dari pengetahuan Allah, tidak ada yang lepas dari kekuasaan Allah. Kalau Allah mau berbuat sesuatu untuk kita, jadi itu seketika. Jadi jangan pernah merasa kita ini lepas. Tidak boleh kita merasa kita ini sendirian. Tidak pernah. Ini jantung siapa yang ngurus, darah siapa yang mengalirkan. Kita tidur, siapa yang ngurus kan? Coba kalau nafas diatur oleh kita, kedip diatur, kedip, buka, tarik nafas, keluarin. Repot. Belum lagi makan telan, itu paru-paru tahu keluar dulu, repot. Kenapa perut ini udah gede banget? Lupa belum kentut. Kelamaan, harus ada batasannya. Repot. Kita cuma diingetin 2 saja, ketika lapar dan ketika mau keluar. Coba kalau cuma diingetin lapar, keluarnya nggak dikasih tahu, Bu Guru, Pak Guru, maaf itu, basah, bahaya. Untung, simple, ya. Siapa yang ngurus tubuh ini? Siapa? Jadi Allah tahu tidak apa yang kita lakukan? Allah tahu tidak yang kita pikirkan? Allah tahu tidak keperluan kita? Tahu mana antara kita dengan Allah tentang keperluan kita? Allah lebih tahu. Makanya beres-beres aja. Walaupun saudara berkeluh kesah, aduh gimana ya, saya nggak punya uang. Dan nggak harus selalu pakai uang, pakai kartu ada. Jadi kalau ada yang ngomong maaf ya, saya di dompet saya nggak ada uang, yang minta-minta gesek aja Pak gitu, saya bawa alatnya. Sudahlah, sampai kapan kita diurus oleh Allah? Sampai kapan hadirin? Ya diurus terus sampai nanti kita mati. Tidak ada yang bisa terjadi pada diri kita tanpa izin Allah. Kita rezeki Allah, kita akan datang ke tempat yang ditentukan oleh Allah, di mana kita meninggal. Misalkan meninggal di kilometer berapalah ya, kita akan ke sana nanti. Nggak akan meleset. Waktunya juga pas. Dan caranya. Itu hanya bisa terjadi biiznillah. Kira-kira jodoh izin Allah bukan? Jawab hadirin. Udah jangan ribut, makanya yang jadi jodoh tuh gak usah banyak ngomong ke saya ya. Gimana? Ya saya gak tahu. Tinggal minta. Ke Allah yang menggenggam setiap makhluk, tapi kelihatannya dia nggak cinta ke saya. Sekarang nggak cinta, nanti jadi enek bisa itu.
yakin setiap makhluk dalam kekuasaan Allah, udah mau ngapain kita berharap ke makhluk?
menguasai, memelihara semua ini, dan dialah Allah yang maha tinggi lagi maha besar. Nah hadirin udah. Harusnya dengan membaca ayat kursi ini udah hilanglah semuanya tuh, benar? Udah kita paling aman, berlindung kepada penguasa segala-galanya. Dan kita yakin, kita tuh siapa? Gak ada apa-apanya. Satu titik yang sangat kecil yang kalau Allah cukupi cukup. Kalau Allah lindungi aman. Tidak rumit sama sekali bagi Allah untuk mencukupi dan melindungi kita, benar? Asal hati kita bulat ke Allahnya. Nah, inilah sebetulnya yang diajarkan lewat ayat kursi itu, menambah yakin. Al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ilallah minal mu'mini do'if. Mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Wa fi kulli khairun, dan pada keduanya ada kebaikan. Jadi baca ayat kursi yang terpentingnya adalah nambah yakin ke Allah. Perkara setan nanti nggak ngeganggu itu mah bagian dari janji Allah ya. Kita baca ayat kursi bukan karena takut ke setan, tapi pengen aja kita menjadi orang yang dijaga Allah. Kan beda baca ayat kursi karena takut setan ya kan, walaupun boleh. Sini banyak setan. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Tapi kenapa ya saya sebelum tidur baca ayat kursi tapi tetap erep-erep? Saya tidak paham, tapi mungkin setannya juga tahu saudara nggak ngerti ya. Beri takut setan. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Bukannya ingat kepada kekuasaan Allah, tapi ayat kursi itu tetap kepada kebesaran setan yang ditakutinya. Dibaca ayat kursi itu setan tuh jadi hilang sama sekali kehebatannya, benar? Terus di mana kita bisa memberi tempat takut ke setan kalau kita sudah yakin ke Allah yang begitu menggenggam jagat semesta ini? Kan kita menjadi lemah karena kita mengakui ada kekuatan-kekuatan lain selain Allah. Kan orang-orang yang tidak bisa ditipu setan tuh orang yang mukhlasin dan mutawakilin, orang yang ikhlas dan orang tawakal. Orang ikhlas tuh yang penuh aja pikirannya tuh kepada Allah, melakukan apapun hanya karena Allah. Yang tawakal itu yang nggak punya tempat bersandar selain Allah. Udah selesai, setan nggak punya celah untuk menipu. Tapi kalau kita nggak yakin ke Allah, kita bersandar kepada selain Allah. Ingin dipuji, ingin dikagumi, ingin dihormati, ingin dibalas budi, ingin dicintai, ingin diberi, sudah. Kita jadi amalan-amalan kita sudah tidak ada lagi Allah, dan itu dimakan oleh setan. Dengan tipu dayanya ya, bukan dikunyah. Gitu. Ya sudah, apalin. Jadi pas baca ayat kursi itu seru. Astagfirullahaladzim. Ada seseorang itu hadir di sini loh sekarang. Suatu saat tidur di sebuah kamar, dan kamar itu sepertinya sudah 1 tahun kosong, di pojok lagi. Ketika masuk tuh auranya sudah, wah ya, banyak yang tidur di sini nih. Karena kamar itu gelap kalau lampunya tidak dinyalakan. Dan siapa yang mau nyalakan lampu kalau nggak dipakai? Nah, masuklah ke ruangan itu. Tapi masuknya udah larut malam, udah capek, sehingga baca ayat kursinya juga. Allahu la ilaha illa huwa la taqutuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa fil ardi. Bismillahirrahmanirrahim. Allah subhanahu wa ta'ala lam yulad wa lam yakul lahu subhanahu wa ta'ala nas. Atuh
tidur teh eureup wungkul baca ayat kursi pun ini susah. Allahullah ilah, aduh mau bergerak tuluh. Tapi yang menariknya dalam mimpi itu, kamu gara-gara ayat kursinya nggak benar, memang. Aduh berusaha bangun, aduh ya Allah tolong bangunkan. Ketika bangun teh, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wala naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi iznih ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Sampai tamat. Aduh eta mah hilang godaan, pus bobo raos. Mikir semua. Kita mah kenapa tidur tuh nggak mau baca ayat kursi? Karena setan itu bikin kita malas baca ayat kursi. Kadang-kadang jadi panjang. Asli Pak. Setan tuh membuat kita malas baca ayat kursi. Kenapa? Karena dia jadi gak bisa ganggu. Coba Al-Ikhlas, Al-Falak, Anas. Berapa lama? Niup kan juga. Berapa lama ngusap ini? Sunnahnya kan begitu. Jarang yang mengamalkan. Makanya bangun mau tahajud susah. Menit ya. Eta garisnya pas angka 12 ya. Emang pas, tapi jarum pendeknya jadi angka 6. Ada satu amalan lagi sebelum tidur yang jarang orang mau melakukannya. Baca Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 34. Itu ketika Siti Fatimah minta pembantu, minta hamba sahaya untuk membantu, dan Rasulullah SAW memberikan amalan ini supaya dibaca sebelum tidur. Besoknya kita tuh akan diberi kekuatan lebih. Kalau yakin ini mengamalkan ini, Rasulullah menjanjikan Allah akan memberikan kekuatan. Tapi dah enggak gua. Kalau Allah mabarik lana. Atau itu mah sahur. Begitu. Ayo surat-surat yang biasa dibaca belajar terjemahnya ya. Supaya ketika Fatihah itu enak. Ketika baca surat-surat pendek itu enak karena paham. Ini sudah hampir 1 jam nih bicara. Saudara panteng we. Kenapa? Karena ngerti. Coba saya ceramah dalam bahasa yang tidak dimengerti. Sayanya stres, saudara stres. Begitu. Sudah nggak usah lama-lama. Jadi pekan depan perlu dites tidak? Oh nggak ada yang datang nanti pengajian. Tolong ya kawan-kawan, sahabatku yang baik, baca Quran dengan terjemahnya. Sekarang hampir setiap jamaah umat Islam dimanapun bawa Quran kemana-mana. Sini, ini sudah karunia Allah hadirin. Tapi saya suka nggak enak baca Quran di sini teh. Kenapa nggak enak? Ya sebab di YouTube suka ada. Ya jangan dilihat yang ngaconya tuh. Saudara nggak enak karena suka lihat yang ngaco ya kan? Ya rada campur Ya pencampurnya malu lah, di sini ada Quran ya. Kalau mau ngobrol tidak enak, mau lihat tayangan tidak enak, ingat di sini ada Al-Quran, ada kalam Allah. Jadi adanya Quran itu harus yang mewarnai handphone kita, bukan kita jadi sungkan ke Quran gara-gara terwarnai oleh yang error. Pada lihat kiri kanan.
Yang di cicing mana? Sama-sama penggemar error. Hadirin, nafsu tuh nggak kuat. Allahu la langsung skip we terus. Semenit nggak kuat sampai ada tulisan diam dan dengarkan kan gitu. Saya juga aduh ya nyarekan yang postingin dengarkan. Asli loh, saudara suka nggak kuat dengar ayat semenitan aja nggak kuat mau skip aja. Ada aduh baru aja ayat kursi sekarang udah keluar ayat kursi lagi. Emang kan begitu algoritmanya. Kalau kita senang ayat kursi keluar lagi ya, keluar lagi. Nah yang ngaco mah yang tukang error. Dia campur ya ayat kursi ya error. Aduh astagfirullah. Allahul ilaha. Udahlah kita kurangi. Bukan kurangi, kita hindari. Yang menodai Al-Quran di handphone kita. Ini sudah sunatullahnya. Kita ada di zaman teknologi. Menurut sebagian ulama nikmat besar kita dimudahkan bersama Al-Quran kemana-mana. Harusnya adab kita menggunakan handphone ini terwarnai karena ada kalamullah di sana. Jangan sampai kita jadi sungkan baca Quran karena dominannya kemaksiatan di sini. Nauzubillahi min dzalik. Terima kasih sahabatku yang baik. Alhamdulillah. Pengumuman ini. Yang mau gabung santri siap guna, ayo SSG latihan lagi. Mumpung ada kesempatan tempat diri kita. Saudara males lah ke gunung sendirian ya kan. Solo bivak sendiri mau ngapain. Tapi kalau ada teman enak bisa ngejerit ya. Ini sekarang berapa ratus, hampir 800 santri kita sekarang bergerak ke gunung terus untuk latihan di sana. Termasuk selesai pengajian ini juga calon karyawan Darut Tauhid dilatih. Ini ada namanya santri siap guna. Bebas, nggak usah bayar. 3 bulan, hanya Sabtu Ahad saja. Ayo, ini angkatan ke-47. Sudah kurang lebih hampir mendekati 20.000 nih alumninya ini. Gunakan kesempatan ini. Kepada akhwat, saran saya kalau nanti mau calon suami salah satunya adalah sertifikat SSG ya, insya Allah ya. Lebih berani ya, mengambil sikap ya. Dan kepada ikhwan, kalau ingin rumah tangga lebih ringan ya, cari istri SSG juga ya. Bu, genteng bocor siapa? Saya sudah doakan giliran Bapak yang naik siap kata saya. Serius. Banyak yang mendapat hikmah besar. Latihan ya. Ayo mumpung masih muda. Setiap waktu ilmu baru, pengalaman baru, wawasan baru. Lalu yang mau kuliah di STAI Darut Tauhid boleh. Silakan, kita punya kampus. Tuh bangunannya juga hampir jadi. Insya Allah ini serius STAI sih. Ya beda dikit lah. Setuju kan? Alhamdulillah. Sekolah Tinggi Ilmu Agama Islam. Sekolah Tinggi Agama Islam Ilmu Darut Tauhid. Dan terakhir, bagi yang ingin dilipat gandakan rezekinya, dilunasi utangnya, berinfaklah. Oh, ini pengumuman penting. Ciri ahli takwa adalah tidak pelit. Kalau saudara ingin hidupnya selalu tercukupi, Rasulullah bersabda, mana qasad shadaqatun min malin, tidak akan pernah berkurang harta dengan bersedekah. Artinya kecuali nambah. Mari kita baca Fatihah, ayat kursi sambil kita bersedekah. Siapkan sedekahnya ya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم إنا نسألك بأنك لك الحمد لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك يا منان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم birahmatika nastaghits. Duhai Allah, wahai yang maha menatap, yang maha dekat, jadikan saat ini benar-benar saat yang Engkau janjikan, saat Engkau ampuni dosa hamba-hambamu ini ya Allah. Jadikan saat ini saat Engkau bersihkan dari sekelam apapun masa lalu kami, dari sehitam apapun kehidupan
yang pernah kami lalui. Ya Allah, jadikan saat ini saat Engkau bersihkan dari senista apapun aib-aib yang kami sembunyikan, kami tutup-tutupi. Ya Allah, jadikan saat ini saat Engkau curahkan rahmat-Mu, kasih sayang. Allahumma ja'alna minat tawabin wa ja'alna minal mutatahirin wa ja'alna min ibadika salihin. Allahumma gfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna sigara. Ya Allah, ampuni semua perbuatan buruk kami kepada orang tua, yang nampak, yang tersembunyi. Ampuni kedurhakaan kami. Ya Allah, buatlah orang tua kami memaafkan kami. Ampuni, sayangi ibu bapak kami ya Rabb. Berkahi sisa usianya. Karuniakan husnul khatimah. Lapangkan kuburnya ya Allah. Ringankan hisab. Jadikan ahli sorga ya Allah. Jadikan orang tua kami ahli sorga. Lindungi dari fitnah jahannam. Allahumma ya karim, ampuni guru-guru kami ya Allah. Yang menjadi jalan, cahaya hidayah. Sehingga kami mengenalmu ya Allah. Ampuni dan sayangi guru-guru kami. Muliakan keluarga dan keturunannya. Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ampuni dan sayangi orang-orang yang berbuat baik kepada kami, yang mendoakan kami. Ampuni dan sayangi orang-orang yang pernah kami sakiti ya Allah. Lapangkan hatinya, menghalalkannya karim. Ampuni dan sayangi saudara kami yang pernah hilaf menzalimi kami. Ya Allah, jadikan sisa umur ini umur berkah. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Duhai Allah, jadikan saat ini saat ijabah doa. Engkau maha tahu, Engkau maha mendengar, Engkau janji mengabulkan doa. Kabulkan doa-doa kami ya Allah. Taqabbal minna ya arhamar rahimin. Innaka antas samiul alim ya Allah. Silakan hadirin bagi yang masih ingin doa masing-masing, doalah, Allah pasti mendengarkan. Amin ya. Jangan ragu-ragu hadirin ya Allah. Amin ya Allah, kabulkan ya Karim. Allahumma la tad'ana dhanban illa ghaffartah wa la hamman illa farajtah wa la aiban illa satartah wa la dainan illa qadaitah wa la maridan illa syafaitah wa la hajatan illa qadaitaha wa yasartaha. Allahumma yassir lana umurana wasrah sudurana wa nawwir qulubana. Ya Allah, jangan biarkan yang hadir yang memiliki dosa kecuali pulang Kau ampuni dosanya. Yang memiliki aib kecuali Engkau hapuskan, Kau tutupi ya Allah. Yang memiliki kegelisahan kecuali Engkau tentramkan ya Allah. Jangan biarkan jamaah yang memiliki hutang kecuali Engkau lunasi, Engkau bayarkan. Jangan biarkan yang berhajat dan berkeinginan kecuali Engkau mudahkan, Engkau kabulkan. Mudahkan segala urusan yang maslahat bagi dunia akhirat kami ya Allah. Jangan biarkan ada yang sakit kecuali Engkau sembuhkan ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, mudahkan kami memahami Al-Quran-Mu ya Allah. Mudahkan kami mengamalkan Quran-Mu ya Allah. Mudahkan kami mendakwahkan Quran-Mu. Jadikan kami ahlul Quran ya Allah. Taqabbal minna ya arhamar rahimin. Alhamdulillah. Terima kasih hadirin. Subhanakallahumma bihamdik
Asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.